Pada momen ini, kami keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Melaka mengajak kita semua untuk bersama, saling berbagi, saling bersyukur, karena kita walaupun berbeda, tapi kita tetap satu dan sama di bawah payung manusia ciptaan Tuhan. Izinkan saya pada kesempatan ini membagikan beberapa buku refleksi. Yang pertama tentang Idul Fitri. Idul Fitri secara etimologis dari kata id, kembali. Fitri itu berbuka, suci. Dan Idul Fitri kembali berbuka setelah berpuasa, itu dimakan. Atau yang kedua, kembali kepada kesucian. Sehingga merayakan Idul Fitri adalah tanda kemenangan setelah berpuasa penuh sebulan dan kita kembali kepada kesucian. Itu artinya apa? Idul Fitri yang pertama itu kembali ke fitrah. Yang kedua, itu kemenangan spiritual. Melalui puasa dan doa-doa yang kita jalani selama sebulan penuh, kita mengalahkan hawa nafsu dan godaan duniawi. Itu kita mengalami kemenangan spiritual, kita bertransformasi menjadi manusia spiritual yang baru. Yang kedua, Idul Fitri juga berarti momen untuk bersyukur dan berbagi. Setelah kita menjalani ibadah puasa full sebulan, kita berhasil menyelesaikan itu, kita bersyukur. Karena ada yang berpuasa belum sampai Idul Fitri sudah dipanggil Tuhan kembali. Kita masih rayakan Idul Fitri. Kita bersyukur. Dan ada yang tidak mampu bisa batal puasa, kita mampu selesaikan, kita bersyukur. Dan tidak hanya bersyukur, diwujudkan dengan berbagi yang bisa diwujud nyatakan dalam zakat kita. Yang berikut, Idul Fitri juga berarti momen silaturahmi dan halal bihalal. Kita bertemu, berkumpul bersama seperti ini, kita bersilaturahmi, kita melaksanakan halal bihalal. Tapi yang paling nyata, paling otentik adalah untuk Idul Fitri kita melaksanakan mudik untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita, memperbaiki relasi yang rusak, dan kita menjadi manusia yang telah kembali kepada kesucian. Yang berikut, Idul Fitri juga berarti peningkatan ibadah, Syawal, meningkatkan iman dan takwa kita melalui momen dan perayaan Idul Fitri. Untuk Paskah, saya ajak kita yang Kristen, saya ketika mendengar bacaan-bacaan Paskah kali lalu, dalam perayaan Paskah saya teringat pada satu tokoh, Yudas Iskariot. Seandainya Yudas tidak jual Yesus, tidak tahu apakah ada Paskah atau tidak. Dan dia jual Yesus dengan harga yang paling murah, 30 keping perak. Kalau di momen yang sekarang tren di dalam kegiatan, dalam instansi birokrasi dan perusahaan semua didevelopan, kita kenal yang ada itu orang dalam. Kalau ada orang dalam, gampang masuk. Kalau ada orang dalam, semua bisa diurus. Yudas itu orang dalam. Semua bisa. Tapi jangan lupa juga bahwa orang dalam juga bisa jual kita. Murah-murah saja 30 keping perak. Orang yang kenal kita baik, yang dekat kita orang dalam itu yang cukup dengan sebuah ciuman dan 30 keping perak. Tapi saya melihat makna Paskah di sini bahwa melalui Paskah, melalui wafat dan kebangkitannya, tidak ada satu peristiwa manusia, tidak ada derita, tidak ada sengsara, tidak ada sakit yang tidak dialami oleh Yesus ketika dia sengsara dan wafat di sana. Sehingga momen orang dalam jual gurit, dia sudah lebih dulu alami. Kalau kita juga nanti dijual-jual, tidak apa-apa. Kita juga harus belajar bagi sudah yang guru saya sudah alami itu duluan. Tidak ada satu derita manusia, tidak ada satu sengsara, ini kebahagiaan, syukur yang tidak dialami, tidak dirayakan oleh Kristus melalui kebangkitan dari sana. Sehingga bagi saya, Paskah itu Yesus alami semua yang kita alami, penderitaan kita, sakit kita, segala macam. Tapi juga kebahagiaan, syukur kita dirayakan oleh kebangkitan. Karena itu saya ajak, mari kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari semua yang tidak benar,
kita bangkit hidup baru, hidup sebagai saudara bersaudara di tanah Melaka ini. Apapun situasinya. Yang terakhir, momen ini, momen kebersamaan saya ada kita di Melaka sama-sama. Biarkanlah beduk bertalu-talu suara azan bergema memanggil semua pemeluknya untuk beribadah. Biarkanlah lonceng gereja berbunyi, bertentang, memanggil semua pemeluknya untuk beribadah. Peganglah rosario di tanganmu, biarkanlah tasbih berlilit di tanganmu. Jangan menghalangi ketika takbir dipegikan, orang berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarkan ini Melaka kita saling sayang. Dan juga biarkanlah haleluya bergema di mana saja, karena pasca kita sudah bangkit. Ketika kita bersama, kita bergandengan tangan, disitulah tanda kita sama-sama adalah anak Tuhan, turunan Abraham, turunan Ibrahim. Dan momen ini kita menyatakan kita memang tidak seiman, tapi kita seamin. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Hal yang berikut atas nama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melaka, saya menyampaikan terima kasih untuk para tokoh agama yang hadir untuk bersama kita pada hari ini. Dan juga kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan. Maafkan kami. Kami memang di Kementerian Agama sudah mau 10 tahun usianya, tapi kami sedang berusaha merayap berjalan. Jadi kalau ada yang kurang, mohon maaf. Demikian satu hal yang bisa sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Dan selamat Hari Raya Paskah untuk teman-temanku yang Kristen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam. Salve. 1447 Hijriah dan Paskah bersama dibawa tema merajut kebersamaan dalam semangat Idul Fitri dan Paskah